Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Alhamdulillah, teman-teman semua yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali di sini bersama kami berenam di kelompok 10. Untuk yang pertama yang kami hormati, dosen kami atau guru kami, yaitu Bapak Dr. Andes Oka Widana SEMM. Dan yang kami hormati juga kawan-kawan seperjuangan ya, Magister S2 ya, mata kuliah Ekonomi Syariah di kampus kita tercinta yaitu ITB Ahmad Dahlan Jakarta. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa selesai sesuai dengan target S2 ya, 2 tahun semuanya, bareng semuanya. Alhamdulillah, insyaallah, amin. Ya Rabbal alamin. Baik, kita lanjut ya. Teman-teman yang dirahmati Allah. Di sini kami kelompok 10 akan mempresentasikan tentang tema barang publik dan eksternalitas. Sebelum kita lanjut, kami akan memperkenalkan dulu anggota kami di sini. Saya sendiri, ya, Bang Sarafuddin, boleh dipanggil Bang Afu. Kemudian lanjut yang kedua, Bang Agus, dibukain mute-nya Bang Agus. Disebutkan nama panjangnya Bang Agus. Dibuka aja mic mute. Eka Agus Supriyadi, NIM-nya 2161101 216. Baik, kita lanjut ke Bang Cali. Silakan Bang Cali dibuka mute-nya. Perkenalkan dirinya. Ya, nama saya Cali. Cali ya. Ya. Oke. Kita lanjut lagi ke Bang saya sendiri ya. Tadi sudah saya sendiri, kemudian Bang Fazmi. Silakan Bang Fazmi, mute-nya dibuka. Ya. Nama saya Muhammad Fazmi dari kelompok 10. Ya. Bisa dipanggil Fazmi. Bisa dipanggil Fazmi ya. Baik, kita lanjut lagi ke Bang Mahtub. Nah, ini senior kami di kelompok 10 nih. Silakan Bang Mahtub. Mute-nya dibuka Bang. Oke. Ya, kenalkan saya Maktub dari kelompok 10. Dibilang paling senior ya, enggak juga sih, masih muda. Ya, Bang Mahtub ya. Baik ya. Kita lanjut lagi yang terakhir Bang Gali. Silakan Bang Gali. Nama panjangnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Gali Setiawan dari kelompok 10. Oke, baik ya. Alhamdulillah. Itu saja tadi perkenalan dari anggota kami di kelompok 10. Baik ya, kita akan lanjut untuk membahas materi kita atau materi kami di kelompok 10 tersebut. Nah, ini sedikit background kami ya. Ini Bang Agus tadi ya, ini Bang Cali, kemudian ini saya sendiri, yang kedua Bang Fazmi, Bang Mahtub, ini Bang apa namanya, Bang Gali. Nah, baik. Kita akan lanjut membahas materi kita. Ini dosen kita di sini ya, dosen pengempu atau mata kuliah kita Ekonomi Keuangan Syariah, Dr. Andes ya, IGN dan Oka Widana SEMM. Ini nama panjang kami beserta gelar kami ya. Jadi di sini yang jurusannya ekonomi zaman Bang Agus. Yang lain SPD, SD. Yang lain nggak nyambung ya jurusannya. Baik ya, kita persingkat waktu. Baik. Nah, di sini adalah bagian saya yang akan saya jelaskan. Itu barang publik. Ya, apa sih barang publik? Barang publik adalah barang yang tidak memiliki sifat ekskludabilitas
maupun sifat bersaing. Barang yang ketika Anda gunakan atau ketika kita gunakan tidak mengurangi ketersediaannya bagi orang lain. Dan Anda juga tidak dapat mencegah orang lain untuk menggunakan dan mendapatkan manfaat dari barang tersebut. Artinya, siapa saja tidak bisa mencegah orang lain untuk memakai atau memanfaatkan barang tersebut. Dan pemakaiannya oleh seseorang tidak akan menghilangkan atau mengurangi peluang orang lain untuk melakukan hal yang sama terhadap barang tersebut. Karena jenis barang ini penggunaannya dilakukan secara bersama dan dinikmati bersama oleh masyarakat. Itu sekilas tentang pengertian barang publik. Ya, kita lanjut. Apa sih contoh-contoh barang publik? Nah, di sini beberapa contoh-contoh barang publik ya. Itu ini yang satu ya. Misalnya contohnya udara ya, cahaya matahari, jalan raya, siaran radio, kegiatan bantuan polisi dan ketentaraan. Kemudian yang selanjutnya mercusuar ya, untuk mengetahui letak pelabuhan di malam hari yang digunakan oleh kapal laut atau yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya itu jembatan, perpustakaan. Nah, tadi kalau kita lihat dari pengertian ya, jadi barang ini itu ketika kita menggunakan jadi tidak mengurangi kesempatan orang lain untuk menggunakan barang tersebut. Misalnya kita keluar untuk menggunakan cahaya matahari. Jadi kita tidak bisa juga melarang ya, atau tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menggunakan cahaya matahari tersebut. Nah, itu contohnya barang publik. Baik. Kemudian kita lanjut. Nah, yang pertama satu sifat barang publik. Adapun sifat barang publik tersebut memiliki dua sifat atau dua aspek terkait dengan penggunaannya, yaitu yang pertama non-rivalry, yaitu bangunan atau penggunaan satu konsumen terhadap satu barang tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain. Tadi sudah dijelaskan dari pengertian ya. Jadi ketika kita menggunakan barang publik tersebut, kita tidak bisa mengurangi kesempatan orang lain untuk bisa menggunakan barang tersebut, barang publik tersebut. Kemudian yang B, non excludable. Ini bacaannya gimana ya? Bahasa Inggris ini. Oke, kita lanjut ya. Maksudnya, apabila barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut, dari barang publik tersebut. Oke, saya rasa penjelasannya sangat jelas ya, kawan. Kita lanjut. Yang kedua, terkait bentuk barang publik itu banyak sekali. Namun di sini kami kelompok 10 hanya akan membahas 3 saja, yaitu yang A atau yang pertama. Contoh ya, yang pertama pertahanan nasional, salah satu contoh barang publik ya, barang publik yang penting ya. Ya. Keamanan suatu negara karena kemampuan menghalau atau menghalang setiap serangan dari luar. Kemudian yang B, riset pengetahuan dasar. Nah, jadi salah satu barang publik yang penting ya. Penciptaan pengetahuan dasar seperti misalnya ahli matematika ya, menemukan teori baru. Jadi ketika teorinya tersebut ya, teori dasarnya tersebut itu ditemukan, kemudian dikenali sama orang atau tersebar kepada orang lain. Nah, jadi siapa saja di sana bisa menggunakan ya barang tersebut atau teori yang ditemukan oleh ahli matematika tersebut. Oke, sangat jelas ya. Kemudian yang C, yang terakhir, pengetahuan kemiskinan. Ini misalnya yang diciptakan oleh pemerintah sendiri ya, program pemerintah yang khusus dirancang untuk membantu penduduk miskin. Baik. Untuk pembahasan mengenai pengertian dan pembagian barang publik ya, terkait ini adalah bagian dari saya ya.
Itu saja, akan dilanjut lagi di poin yang B. Ini oleh kawan saya dari Abang Gali. Silakan Abang Gali. Ya, terima kasih Bang Aku. Berikutnya yaitu sumber daya milik bersama. Nah, definisinya atau pengertian daripada sumber daya milik bersama di sini adalah barang yang tidak memiliki sifat ekskludibilitas atau yang dia itu tidak dibatasi dengan membayar. Namun dia memiliki sifat bersaing. Kayaknya tadi ada kemiripan dari barang publik ya sebelumnya dari Bang Aku. Hanya bedanya tadi yang saya tangkap mungkin dari sifat bersaingnya di sini yang digunakan. Contohnya di sini yaitu adalah ikan-ikan yang di laut. Para nelayan bisa saja mengambil ikan secara umum, bisa secara bebas mengambil ikan di laut. Dan mereka tidak ada batas, tidak ada satu biaya khusus yang mereka harus keluarkan jika mereka nangkap ikan di laut. Misalnya mereka harus bayar ke pemerintah, ke dinas tertentu untuk menangkap tersebut. Karena laut tersebut menyimpan banyak kekayaan ikan kita yang bisa dinikmati siapa saja di Indonesia. Namun karena hal itu, di situ juga membuka persaingan yang cukup besar dari para nelayan untuk bersaing mendapatkan ikan lebih banyak. Otomatis nanti yang mungkin berkurang sini adalah jumlah ikannya. Siapa saja bisa mengambil atau punya peluang buat mengambil ikan. Namun nanti yang berkurang adalah ketika jumlah nelayan semakin banyak, maka kemungkinan jumlah ikannya semakin lebih sedikit berkurang seperti itu. Jadi ada sifat kebebasannya, namun juga ada sifat bersaingnya yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Contoh lainnya juga tadi kurang lebih sama, yaitu air, udara, jalan raya itu juga masuk juga dalam sumber daya milik bersama. Mungkin di sini perbedaannya ada yang memang mungkin karena keterbatasan tempat atau waktu atau penggunaannya itu bisa bersifat bersaing juga. Misalnya mungkin kalau kita di jalan daerah Jakarta, kita menggunakan satu jalan raya yang sama, akses yang sama, tapi semakin banyak yang menggunakan maka akan semakin bersaing orang-orang untuk melewatinya. Akhirnya terjadi mungkin kemacetan dan lain sebagainya. Seperti itu. Dari sumber daya milik bersama. Oke, next berikutnya. Poin yang C, silakan. Abang yang bagian poin yang C. Oke, berikutnya adalah eksternalitas dan ketidakefisienan pasar. Jadi menurut dua orang ahli, yang pertama yaitu Engineering Menkyu dalam bukunya itu Pengantar Ekonomi, yaitu Jakarta, bukunya itu Bentuk Erlangga, set kedua 2003, yang menjelaskan bahwa dampak yang timbul karena ketindak seseorang atau suatu pihak terhadap kesejahteraan atau kondisi seseorang atau pihak lain dan orang tersebut tidak membayar maupun menerima kompensasi dari dampak tindak itu. Itu menurut Engineering. Kemudian yang kedua itu menurut Rosen and Hervey, itu yang dirangkum oleh Fisher pada tahun 1996, yang mengatakan bahwa eksternalitas terjadi bila satu aktivitas pelaku ekonomi, baik produksi maupun konsumsi, mempengaruhi kesejahteraan pelaku ekonomi lain dan peristiwa yang ada terjadi di luar mekanisme pasar. Oke. Next. Oke, grafik. Jadi dalam grafik ini, akibat dari ada eksternalitas itu, equilibrium pasar tidak akan mampu maksimalkan kesejahteraan total bagi suatu masyarakat secara keseluruhan. Dalam pandangan ekonomi, eksternalitas dan ketidakefisienan timbul karena salah satu atau lebih dari prinsip-prinsip alokasi sumber daya yang efisien tidak terpenuhi. Oke, ini adalah bentuk kurva eksternalitas yang mana marginal private cost digambarkan dengan kurva MPC, di mana equilibrium dipengaruhi oleh perpotongan antar kurva MCB. MCB itu adalah marginal social benefit.
dengan kurva MPC, yaitu pada kuantitas QA dan harga PA. Private cost perusahaan atau individu tidak selalu sama dengan total cost masyarakat atau social cost. Untuk produk, jasa, atau kegiatan yang dihasilkan digambarkan dengan kurva MSC atau marginal social cost. Perbedaan antar private cost and social cost adalah dari produk, jasa, atau keinginan ini disebut external cost. Digambarkan dengan kurva MEC atau marginal external cost. Oke. Next. Oke, akibat dari adanya timbul eksternalitas dan ketidakefisienan dari alokasi sumber daya. Yang pertama itu adalah keberadaan barang publik. Maksudnya adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Contohnya adalah udara. Jadi ketika orang itu mengkonsumsi, dia tidak akan kehabisan karena udara itu adalah kebutuhan kita yang pokok dan tidak akan habis oleh waktu maupun cuaca. Yang kedua adalah ketidaksempurnaan pasar. Maksudnya adalah masalah lingkungan bila terjadi ketika salah satu partisipan di dalam suatu organisasi tukar-menukar hak kepemilikan atau property rights mampu mempengaruhi hasil yang terjadi. Ini diibaratkan dengan saham ya. Jadi ada suatu perusahaan yang menyatakan bahwa suatu perusahaan PT ABC kita bisa sebut itu memiliki penurunan tingkat penjualan barang dengan tingkat signifikan 8%. Kemudian akibat dari itu manajer atau staff yang berpengaruh di dalam situ digantikan oleh orang yang berbeda dengan tingkat strategi yang juga berbeda sehingga terjadinya kenaikan yang signifikan akibat dari strategi pemasaran yang baru. Yang ketiga adalah kegagalan pemerintah, yaitu adalah sumber ketidakefisienan atau eksternalitas. Tidak saja diakibatkan oleh kegagalan pasar, tetapi juga karena kegagalan pemerintah. Artinya di sini adalah adanya campur tangan pemerintah dalam suatu hal yang tidak harusnya diikuti oleh pemerintah. Hal ini bisa disebut seperti kayak perusahaan swasta. Perusahaan swasta yang sedang berkembang yang diikuti dengan pola-pola pemerintah. Yang mana dari segi strukturalnya, dari segi pemasarannya jelas berbeda dengan apa yang ada di acuan pemerintah. Yang itu menyebabkan adanya gesekan-gesekan penyinggungan perbedaan. Oke, yang keempat adalah sumber daya bersama. Sumber daya bersama adalah sumber daya yang terbuka bagi siapa saja yang ingin memanfaatkan dan cuma-cuma. Namun tidak seperti barang publik, sumber daya milik bersama memiliki sifat bersaing. Oke. Ini bisa kita ibaratkan dengan air. Ya, jadi sumber alamnya ini sumber alam yang tidak terbatas, kemudian dimanfaatkan namun jadi suatu persaingan. Itu bisa kita ibaratkan kayak Sanford, Aqua, Cleo. Nah, itu pada dia tidak terbatas, dia milik bersama juga. Tapi kenapa dibersaingkan? Oke, next. Oke, eksternalitas dapat dibagi menjadi dua ya. Jadi yang pertama adalah eksternalitas produksi, yang mana dalam produksi ini juga dibagi menjadi dua lagi, yaitu yang positif dan negatif. Kemudian eksternalitas konsumsi, dia di dalamnya juga dibagi dua lagi, yaitu ada positif dan negatif. Next. Oke, eksternal positif dari produksi, yaitu hal ini terjadi bila barang-barang yang dihasilkan dalam produksi tersebut memberikan manfaat yang lebih besar daripada ongkos yang harus ditanggung oleh masyarakat karena keberadaan produk tersebut. Next. Oke, contohnya adalah ini imbasan dari aluminium ya. Jadi dalam aluminium ini permintaan yang ada itu lebih kurang dibandingkan penawaran yang ada. Artinya di sini kita memproduksi lebih Oke. Cut, ini cut waktu. Bang Afu ini cut.
Ini salah, ini berarti positif ya. Oke, Positif, di positif. iya positif ya. Nanti Oke, saya dipotong, nanti saya diulang aja grafik. iya oke. Oke, dalam positif ini adalah grafik permintaan aluminium yang mana penawarannya lebih tinggi dibandingkan biaya sosialnya. Otomatis permintaannya lebih jauh meningkat daripada biaya yang dikeluarkan dengan keuntungan pasar yang lebih mengkuantitaskan produk. Oke, next. Eksternalitas negatif dari produksi. Hal ini terjadi kuantitas keseimbangan pasar lebih kecil dari kuantitas keseimbangan optimum. Dalam arti bahwa biaya sosial yang ditanggung oleh masyarakat atas kegiatan produksi dan hasil produksi lebih besar daripada pada manfaatnya. Oke, next. Oke, ini dia lah, ini aluminium. Aluminium ini lebih banyak pengeluaran biayanya. Jadi dampaknya itu lebih banyak, pengeluaran biayanya lebih banyak, dampaknya lebih banyak, namun permintaannya cuma sedikit atau penawarannya. Dan itu bisa lihat dalam equilibrium. Equilibrium ini menunjukkan bahwa tingkat penawarannya itu di bawah dari garis permintaan biaya sosial. Nah, di situ menampakkan dampak negatifnya seperti polusi, pencemaran lingkungan, dan banyak hal lainnya. Next. Eksternalitas konsumsi yang positif. Artinya adalah terjadi apabila kuantitas konsumsi optimum lebih besar daripada kuantitas keseimbangan pasar. Misalkan itu konsumsi pendidikan dan pelatihan magang. Kenapa kita katakan begitu? Karena kita tahu bahwa konsumsi yang kita dapati sekarang itu mendapatkan positif. Positifnya itu kita nggak boleh munafik lah. Ibaratnya kayak misalnya kita ambil S2 atau S3 atau S1, kita ambil sebuah pendidikan, itu buat apa? Yang pertama pasti orang mikir supaya naik pangkat, naik gaji dan sebagainya. Dan itu kan mendapatkan dampak positif dari sebagian orang, bahkan seluruh orang juga mengatakan bahwa kuliah atau pendidikan itu menjamin suatu masa depan. Dan oke, next. Ini dia. Eksternalitas konsumsi yang negatif. Terjadi apabila kuantitas konsumsi optimum lebih rendah daripada kuantitas pasar. Misalkan mengkonsumsi alkohol berlebihan dan menggunakan narkoba. Nah, kita sama-sama tahu ya bahwa narkoba dan alkohol ini adalah suatu yang dilarang oleh agama, walaupun banyak yang menggunakannya. Dalam hal lain itu seperti narkoba nih, termasuk hal yang paling berbahaya, termasuk zat adiktif yang paling berbahaya, karena mempengaruhi mental seseorang. Yang sini menyatakan bahwa walaupun dia ada manfaat dari narkoba itu sebenarnya ada, yaitu mengurangi tingkat tekanan. Walaupun dikatakan seperti itu sesuai dengan anjuran dokter, tidak boleh sembarangan. Dia sebagai obat penenang biasanya, seperti itu. Dan jika berlebihan juga nggak boleh, karena itu dapat mengaruhkan mental seseorang, apalagi terus menerus. Oke, next. Seperti inilah grafiknya. Jadi dalam grafik yang positif dan negatif itu nampak bahwasannya tingkat permintaan dan nilai sosialnya dibandingkan. Dalam tingkat positif kita bisa lihat penawarannya, nilai sosialnya lebih tinggi dibandingkan permintaannya. Padahal keuntungannya lebih besar. Ya, sama-sama kita tahu ya. Kemudian yang eksternal konsumsi negatif, bisa lihat juga bahwa permintaannya lebih tinggi, nilai sosialnya lebih rendah. Jadi dampaknya harusnya lebih besar juga di sana. Walaupun peminatannya juga banyak. Oke. Next. Wendy, silakan yang di bagian D. Oke, terima kasih. Selanjutnya solusi swasta untuk eksternalitas. Eksternalitas sudah dibahas di atas, maka di situ sebenarnya dalam prakteknya bukan hanya pemerintah saja yang perlu dan dapat mengatasi eksternalitas itu sendiri. Melainkan ada juga pihak-pihak yang kita sebut non-swasta. Baik itu pribadi dalam sebuah kelompok maupun perusahaan ataupun organisasi kemasyarakatan lainnya.
Dan pada dasarnya tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah maupun yang swasta tadi, non pemerintah atau yang kita sebut dengan swasta, baik itu perorangan, individu ataupun yang secara kelompok, berkenaan dengan penanggulangan eksternalitas itu sama, yakni bagaimana mendorong alokasi sumber daya agar dapat mendekati kondisi yang optimum secara sosial. Next. Menurut Ginting pada karang bukunya 2002, ada beberapa solusi upaya yang dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta mencari solusi dalam mengatasi persoalan eksternalitas itu sendiri. Yang pertama adalah regulasi. Regulasi adalah sebuah yang sangat penting dalam mengatasi berbagai macam persoalan ataupun permasalahan. Pemerintah dapat mengatasi suatu eksternalitas dengan melarang ataupun mewajibkan perilaku tertentu dari pihak-pihak tertentu. Itulah regulasi yang dibuat oleh pemerintah yang bisa menjadi solusi bagi swasta itu sendiri untuk mengatasi eksternalitas. Next. Kemudian kedua adalah pajak. Pajak Figovian ini adalah pajak yang pertama kali dibuat oleh diambil dari namanya Figovian. Jadi disebutkan sebagai pajak Figovian. Pajak Figovian ini diterapkan untuk mengoreksi insentif di tengah adanya eksternalitas. Sehingga tidak seperti pajak-pajak lain yang mungkin kita ketahui, pajak bumi, pajak dan lain-lainnya, pajak pendapatan dan pajak lainnya. Pajak ini justru mendorong alokasi sumber daya untuk mendekati titik optimum secara sosial. Jadi intinya selain dia memberikan pendapatan tambahan pada pemerintah, pajak ini juga meningkatkan efisien ekonomi secara merata. Untuk selanjutnya adalah solusi swasta. Next. Terkadang pajak swasta ini mampu juga mengatasi masalah-masalah eksternalitas dengan cara memberikan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengatasinya. Motif utama tentunya mereka memang untuk memenuhi kepentingan diri sendiri, itu yang jelas. Kemudian dalam melakukan suatu tindakan, terkadang mereka juga sekaligus mengatasi eksternalitas, bukan hanya untuk sendiri, tetapi eksternalitas juga teratasi dengan solusi swasta yang disampaikan tadi. Eksternalitas ini dapat diinternalisasikan dengan cara penggabungan dua usaha. Niat mengupayakan internalisasi eksternalitas supaya dapat mengukur dan menjadi penyebab mengapa banyak perusahaan kadang menekuni lebih dari satu usahanya, lebih dari satu bidang ataupun jenis pelaksanaan usahanya sekaligus. Ada yang usaha ini, kemudian ada usaha lagi. Karena itu adalah untuk bagaimana dia supaya bisa memenuhi dirinya sendiri dan juga eksternalitas. Cara lain di pasar swasta dalam mengatasi eksternalitas adalah penyusunan kontrak ataupun perjanjian di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Melalui kontrak itu kemungkinan terjadinya inefisiensi yang bersumber dari eksternalitas negatif bisa terhindari. Seperti disampaikan di atas, bagaimana supaya eksternalitas itu yang bisa positif. Maka dengan adanya kontrak antara dua tadi meminimalisir kerugian ataupun terjadinya eksternalitas negatif tadi. Maka kalau keduanya menjalankan usaha sendiri-sendiri bisa saja bagaimana cara perhitungannya dan memperhitungkan kepentingan-kepentingan yang lainnya sehingga tujuan dari solusi swasta juga ini bisa tercapai dengan maksimal. Mungkin itu. Next. Ya, selanjutnya yaitu yang selanjutnya E, yaitu kebijakan publik mengenai eksternalitas.
memang setiap kali eksternalitas muncul, itu biasanya mengakibatkan alokasi sumber daya yang dilakukan pasar tidak efisien. Pemerintah tentunya dalam hal ini melakukan salah satu dari dua pilihan tindakan yang ada. Yang pertama itu menetapkan kebijakan-kebijakan atau pendekatan-pendekatan dan kontrol atau command and control policies. Yang kedua, menetapkan kebijakan-kebijakan berdasarkan pendekatan pasar atau market based polis gitu kan. Nah, biasanya memang yang para ekonom ini, bagi para ekonom pilihan yang nomor 2 nih, yang kedua lebih baik gitu kan. Karena mengambil kebijakan berdasarkan pendekatan pasar akan mendorong pembuat keputusan ini di pasar swasta untuk secara sukarela memilih mengatasi masalahnya sendiri gitu kan. Jadi secara sukarela mereka akan mengatasi masalah mereka sendiri. Nah, memang dalam kebijakan publik untuk eksternalitas ini ada 2 poin. Yang pertama itu ada regulasi atau peraturan. Nah, untuk mengatasi masalah eksternalitas ini yang akan bertambah parah atau menurut perhitungan akan parah, maka pemerintah bisa mengeluarkan peraturan dengan cara melarang atau mewajibkan akan sesuatu kepada pihak-pihak penyebab dan sumber eksternalitas itu sendiri, gitu kan, atau pendekatan hukum dan kekuasaan. Sebagai contoh, untuk mengatasi kebiasaan membuang limbah beracun ke sungai yang biaya sosialnya jauh lebih besar daripada keuntungan pihak-pihak yang melakukannya. Pemerintah dapat menyatakannya sebagai tindakan kriminal, ya kan? Sebagai tindakan kriminal dan akan mengadili serta menghukum pelakunya melewat undang-undang yang berlaku dan peraturan yang berlaku. Yang kedua yaitu pajak, pigovian, dan subsidi. Nah, selain menerapkan regulasi yang tadi, itu yang pertama tadi, untuk mengatasi eksternalitas, pemerintah juga dapat menerapkan kebijakan-kebijakan yang tentunya didasarkan pada pendekatan pasar, yang dapat memadukan insentif pribadi atau swasta dengan efisiensi sosial. Nah, pajak Pigovian atau Pigovian Tax mengambil nama ekonom pertama yang merumuskan dan menghancurkannya, yakni Arthur Pigou pada tahun 1877 sampai 1959. Pajak Pigovian ini diartikan sebagai pajak yang khusus diterapkan untuk mengoreksi dampak dari suatu eksternalitas negatif, gitu kan. Sebagai contoh lagi, pemerintah akan memberikan insentif yang besar kepada perusahaan yang memberikan eksternalitas positif, atau biasa dikenal dengan memberikan subsidi dan mengenakan pungutan pajak yang besar kepada perusahaan yang eksternalitasnya negatif. Jadi untuk yang eksternalitas positif akan mendapatkan subsidi dari pemerintah. Namun untuk perusahaan yang eksternalitasnya negatif akan mendapatkan pungutan pajak yang sangat besar, gitu kan. Kita perhatikan contoh berikut. Andai kan ada 2 pabrik. Nah, yang pertama pabrik kertas dan sebuah pabrik baja yang masing-masing membuang 500 ton limbah ke sungai setiap tahunnya. EPA ingin mengurangi jumlah polusi, maka terbentuklah 2 solusi. Yang pertama regulasi, lalu regulasi. EPA dapat memerintahkan setiap pabrik untuk mengurangi limbahnya menjadi 300 ton saja per tahunnya. Terkait pajak Pigovian, EPA dapat memperlakukan pajak pada setiap pabrik sebesar $50.000 untuk setiap ton limbah yang dikeluarkannya. Nah, EPA ini adalah salah satu lembaga di negara Amerika Serikat yang mengatasi masalah lingkungan dan mungkin perlimbahan. Gitu kan. EPA ini salah satu lembaga di Amerika Serikat. Lalu sampai di situ lanjut ke yang izin polusi dan yang dapat diperjualbelikan oleh abang selanjutnya. Ya, lanjut. Bagian ini izin berpolusi yang dapat diperjualbelikan. Kayaknya ini masih berhubungan sama yang tadi ya. Dapat diartikan diperjualbelikan adalah satu keuntungan. Satu keuntungan dari berkembangnya perusahaan hak berpolusi. Dalam kenyataannya, baik dampak negatif maupun efek positif bisa terjadi secara bersamaan dan bersimultan.
Ini bisa dicontohkan, misal di sebuah pedesaan atau di sebuah desa ada 2 pabrik, katakan pabrik A dan pabrik B. Misal pabrik A itu sama mempunyai izin berpolusi. Katakan pabrik A ini izinnya dapat 50 dan juga B ini dapat 50. Sama-sama 50 dalam pabrik keduanya. Terus yang pabrik A ini bisa mengeluarkan limbahnya itu sekitar 30. Nah, berarti pabrik A ini bisa menjual limbahnya itu ke pabrik B. Sedangkan pabrik B itu mengeluarkan limbahnya melebihi kapasitas. Misalnya contoh 70 limbah yang dikeluarkan ke lingkungan sekitar. Berarti pabrik B ini harus membeli kepada pabrik A. Jadi seharusnya itu pengeluarannya itu harus sama-sama 50-50. Itu contoh kecil dari izin berpolusi yang dapat diperjualbelikan. Terus ada pemerintah, itu ada 4 kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, yaitu yang pertama menetapkan baku lingkungan environmental standards, dan yang kedua memberlakukan pajak polusi, yang ketiga memberikan izin berpolusi yang dapat diperjualbelikan, table emission permits yang tadi ya, yang keempat memberlakukan pajak subsidi bagi perusahaan yang menghasilkan eksternalitas Pigovian tax. Ya, lanjut. Kelebihan pajak untuk eksternalitas negatif yaitu perusahaan dapat memilih tingkat produksi barang sebanding dengan kemampuan perusahaan membayar pajak yang menyertainya. Pajak akan mempengaruhi harga barang lebih tinggi, yang juga dapat diasumsi tingkat konsumsi lebih rendah. Situasi tersebut menunjukkan produsen dan konsumen bertanggung jawab atas eksternalitas negatif. Salah satu contoh bagaimana pajak dapat digunakan untuk mengurangi pemanasan global, korban di Aksodia merupakan limbah dari pembakaran bahan bakar fosil. Pemanasan global yang dihasilkan menyebabkan penurunan aktivitas pertanian, peningkatan banjir dari permukaan air laut yang meningkat, dan kerusakan lainnya. Harga pajak disesuaikan dengan permintaan bahan bakar untuk mendorong kegiatan konservasi. Next. Ya, dilanjut, mangga. Oke, baik, berikutnya perspektif Islam. Nah, sebagaimana kita sudah pelajari bersama yang telah disampaikan oleh dosen dan guru kita Dr. Oka, bahwasannya Islam menerima akan adanya satu atau mengakomodasi berbagai sistem ekonomi yang telah ada atau berkembang berikutnya. Namun yang membedakan adalah bagaimana nanti karakter dan nilai-nilai keislaman yang kita tanamkan dalam sistem ekonomi tersebut. Nah, salah satunya dalam Islam kita memandang bahwa ekonomi adalah sebuah sistem hidup yang memang dibutuhkan dan berlangsung di tengah-tengah kita. Dia punya peran dalam membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi hidup kita. Kalau kita berpijak dalam surat Al-Jasiyah, di situ disebutkan wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'an minhu. Dan Allah itu telah menundukkan untuk kita, untukmu, apa yang ada di langit dan di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Artinya kalau segala itu adalah ciptaan Allah, maka kita punya sistem ekonomi kita juga berdimensi iman dan sosial. Jadi enggak sekedar kita mendapatkan manfaat atau keuntungan finansial, namun ada satu nilai keyakinan bahwa apa yang kita dapatkan itu nantinya akan membawa kita pada sesuatu kebahagiaan dalam diri serta keyakinan dalam akhirat kita, kampung dunia dan akhirat kita. Nah, semoga dari penjelasan tadi dari para teman-teman kita itu memberikan kita satu wawasan dan wacana baru tentang
sistem ekonomi yang dapat kita amalkan dan dapat kita gunakan dalam kehidupan kita, serta menjadi satu ikhtiar kita untuk mengembangkan ekonomi Islam dan menjadi nilai ikhtiar dan pahala kita dalam belajar. Demikian dari saya dan dari kami, saya kembalikan ke Abang Afu. Terima kasih. Bang, Belum. di unmute Bang. Masih mute. Di unmute. Baik ya, alhamdulillah kawan-kawan seperjuangan ya di kelompok 10. Tadi kita sudah memaparkan terkait poin-poin kita masing-masing ya. Dan mudah-mudahan ya bisa kita pahami bersama, khususnya bagi kita yang mempresentasikan dan juga kepada pemeriksa atau yang melihat video kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Karena kalau kita kaitkan, kalau sudah masuk kategori keislaman, tentu kebahagiaan itu bukan saja kita ingin itu mendapatkan kebahagiaan di dunia saja ya. Tentu lebih-lebih utama juga nanti kita ingin mendapatkan keuntungan atau kebahagiaan di kehidupan kita yang sifatnya kekal dan abadi nanti di akhir. Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih banyak ya atas pemaparannya kawan-kawan semua. Dan kami mengucapkan mohon maaf atas kekurangannya. Dan juga wabil khusus kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih banyak jazakumullah kepada dosen kami ya. Dosen kami yang sangat jenius ya. Yang sangat memahami keadaan kami ya semuanya. Kurang lebih sekian kita ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.